Tuhan, saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur kalau pagi hari ini kita masih beroleh kesempatan untuk kita kembali datang ke hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini, mari saya undang Bapak Ibu Saudara semua bangkit berdiri, kita siapkan hati kita, mari dengan segenap hati kita mau datang ke hadirat Tuhan, haleluya. Segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan, dalam kekudusanmu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Mari katakan dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan, dalam kekudusanmu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Mari datang ke hadirat-Nya dengan segenap hati, dengan segenap hati. Kami mau datang kepadamu Tuhan, dengan segenap jiwa kami Tuhan, bahkan dengan kekuatan kami. Kami mau sembah Engkau Yesus, ku sembah Kau Tuhan, dalam kekudusanmu, ku angkat tanganku, ku
sekarang dan selamanya. Katakan sekali lagi, dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, amin. Dengan kekuatanmu kami mau sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusanmu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Haleluya. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu, amin, darah-Mu tercurah bagi setiap kami di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Oh, sebab Engkau Allah kami yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah. Engkau darah-Mu, darah-Mu tercurah, haleluya, di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Mari naikkan penyembahan kita kepada Allah yang kudus. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu, darah-Mu Yesus tercurah di atas Kalvari. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Dan hormat kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hanya bagi Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Segala hormat, pujian, syukur, kekal selama-lamanya hanya bagi Engkau Allah kami yang bertahta di atas kerajaan surga. Tuhan kami Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih karena darah-Mu tercurah bagi setiap kami di atas Kalvari, membebaskan kami dari segala belenggu dosa, melepaskan kami dari segala kutuk, dan memberkati kami, memberi pengharapan, memberi kuasa atas setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Saat ini kami datang Tuhan, kami mau memuliakan nama-Mu,
sebagai tanda ucapan syukur kami. Sukacita, semangat yang daripada Tuhan melingkupi setiap kami. Urapan Roh Kudus-Mu melingkupi setiap umat-Mu. Kami boleh bersama-sama bersukacita, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita yang sudah ditebus oleh Allah. Mari kita terima kuasa-Nya. Haleluya. Bait kudus-Mu Tuhan, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, betapa Kau besar dan hidup. Oh haleluya, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin, haleluya. Karena darah Kristus kita sudah ditebus menjadi umat pilihan-Nya. Mari bersorak bagi Dia. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Oh haleluya. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, pujikan dengan iman bahwa mujizat Allah terjadi atas kita. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah-Nya. Haleluya. Amin. Mengangkat pujian bagi-Mu. Ini kami bait-Mu Tuhan, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Oh haleluya. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Amin. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Haleluya. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari terima kuasa Tuhan. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Haleluya. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan berkatakan dengan iman,
terjadi. Kita mau berlari sampai tujuan, haleluya. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa Tuhan, terima kuasa Allah, terima kemenangan Allah, haleluya. Tuhan kami mau lari setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti, haleluya. Di situ pasti mujizatmu terjadi, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita sudah terima kuasa yang daripada Allah. Darah Kristus tercurah bagi kita. Kita mau terima kuasa Allah. Kita mau katakan dia sudah lahir. Dia sudah mati bagi kita. Dia firman Allah yang hidup dalam hidup kita. Haleluya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Haleluya. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Katakan dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Dia lahir bagi kami, dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah, amin. Haleluya. Yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Oh, dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Kembali saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Dia lahir untuk kami, dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Yaitu firman Allah, itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, sang penebus juru selamat dunia. Ya, dia penebus, sang penebus juru selamat dunia. Dia penebus, sang
penebus juru selamat dunia. Haleluya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita. Dia menebus kita, Dia Allah yang hidup. Silakan duduk kembali. Saya beri kesempatan persembahan pujian dari kaum wanita grup Maria.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, biar kita selalu mengingat cinta Tuhan dalam kehidupan kita. Golgota Getsemani adalah sejarah bagi kita untuk kita diampuni dari setiap dosa-dosa kita. Dan Dia menjadi Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita, yang menyembuhkan kita, mencukupi kita, menyelamatkan kita, membawa damai sejahtera bagi kita. Kita akan beri persembahan buat Tuhan, angkat pujian ini, haleluya. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Jehovah Nisi, panji keselamatan, Jehovah Shalom, sang damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Haleluya. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Jehovah Nisi, panji keselamatan, Jehovah Shalom, sang damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Dialah Allah, Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, amin. Dia Allah yang mencukupi, haleluya. Dia panji keselamatan, Jehovah Shalom, sang damai. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Jehovah Nisi, panji keselamatan, Jehovah Shalom, sang damai. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Jehovah Nisi, panji keselamatan, Jehovah Shalom, sang damai. Haleluya. Tuhan memberkati. Saya undang kembali Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita siapkan hati untuk terima kebenaran firman Allah. Biar cinta Allah, kasih Allah lewat pengorbanannya nyata dalam kehidupan kita. Menghapuskan dosa kita, menyelamatkan jiwa kita. Haleluya. Terima kasih buat kasih. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi untuk manusia. Cintanya dan kasihnya
cinta dan kasih-Mu Tuhan. Cintanya dan kasih melebihi segala-galanya. Amin. Haleluya. Putranya dikorban demi kita semua. Amin. Manusia, sekali lagi katakan cintanya. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi manusia. Masuk dalam doa untuk firman Allah dengan kasih Kristus. Ibu Iis Kristiasi berdoa buat firman Tuhan. Dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, mengucap syukur kami kepadamu ya Bapa atas kasih karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini Tuhan. Jikalau kami boleh berkumpul dengan saudara-saudara kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa, ini semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami telah ya Tuhan Yesus memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah pujian yang telah kami naikkan ini boleh berbau dupa harum di hadirat Engkau dan boleh menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Sucikan ruangan ini, terlebih Engkau sucikan ruangan hati kami masing-masing ya Bapa, agar benih firman-Mu boleh tertanam dalam kehidupan kami, dalam hati kami ya Bapa. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan membentangkan firman-Mu. Biarlah Engkau saja ya Tuhan yang boleh berfirman lewat lidah bibir hamba-Mu ya Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan ya Bapa pertengahan kebaktian ini hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Dipersilakan duduk ya di Tuhan. Saudara sudah diberkati lewat puji-pujian. Amin.
Saya panggil yang berulang tahun di bulan Februari sebelum masuk dalam renungan firman Allah, sebelum masuk dalam sakramen perjamuan kudus. 9, baik tua maupun muda. Bapak Martinus, 2 Ibu Paini yang ada masuk langsung ke depan saja. Lalu Ibu Eni, lalu Saudari Fani, lalu Saudara Abed, lalu anak Webe, lalu Saudari Tesa. Tuhan Yesus memberkati yang ada untuk ke depan angkat pujian bersama-sama dengan kasih Kristus. Sekali lagi jemaat untuk berdiri. Hidup sampai hari ini, rapnya saja. Sembah. Sembah Kau Tuhan. Angkat tangan. Yang berulang tahun angkat tangan. Engkau selamanya Kau hebat bagiku. Sembah. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kali lagi, selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, haleluya. Bapa yang di surga, hamba-Mu datang menghadap hadirat-Mu, juga menyerahkan yang berulang tahun kasih-kasih kami di bulan Februari ini, baik seperti anak Webe, seperti kami Fani dan Ibu Fani, kami serahkan ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Engkau tahu semuanya, baik Ibu Heni dari Fani, Saudara Abed maupun dari kami Tesa. Tuhan Martinus, kami serahkan dalam tangan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami serahkan mulai hari ini dalam kesehatan, pekerjaan, kesetiaannya, imannya tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami sudah memberkati yang berulang tahun pada pagi ini. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan buka Alkitab kita dan kita akan kembali belajar firman Tuhan. Saya akan memberi judul firman Tuhan pagi hari ini sebelum masuk dalam perjamuan kudus. Memiliki ketaatan. Kita mau belajar memiliki ketaatan seperti ketaatan siapa? Saudara? Ketaatan siapa? Tuhan Yesus. Itu teladan kita. Kita akan buka bersama-sama kitab Nabi Yeskiel. Saya tidak pernah baca kitab ini. Buka Daniel, temukan Daniel sebelahnya. Ya. Kitab Nabi Yeskiel dengan pasalnya yang ke-36. Kitab Nabi Yeskiel pasalnya yang ke-36 dengan ayatnya yang ke-26, 27, 28. Kitab Nabi Yeskiel 36 ayat 26, 27, 28. Kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama yang kompak dengan ya, enggak usah disi, enggak usah ngareni, kita simak firman Allah. Sekali lagi, kitab Nabi Yeskiel 36 dengan ayatnya yang ke-26 dan ayat yang ke-28. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. 28.
dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Terima kasih Roh Kudus. Kami mohon pimpinan yang daripada Engkau, agar kami mau buka hati dan kami mau terima firman-Mu, berkat-Mu, Engkau curahkan. Dalam nama Tuhan Kristus, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, kita tahu kitab Nabi Yeskiel ini adalah yaitu mencakup umat Israel. Umat Israel taat sama Tuhan, bondak bagian sini. Jawab. Taat sama Tuhan, bondak. Kurang taat apa enggak? Sini. Kurang. Umat Israel adalah orang yang disayangi oleh Tuhan, yang dicintai oleh Tuhan, tetapi sayang, 1000 sayang. Dia kurang menyintai Tuhan. Sebab apa saudara baca, itu sebabnya Tuhan itu sangat mengasihi. Ya. Tuhan itu sangat sayang. Ya. Kalau saudara nanti kita baca di dalam ayat sebelum 26. Apa dengan katakan firman Allah kok Tuhan, umat Israel tidak sayang sama Tuhan, tidak menyintai sama Tuhan, kurang menyintai. Sebab orang Israel, saudara baca dalam kitab Yeskiel ini, sudah mencemarkan nama Tuhan, ya, dan sudah menyakitkan hati Tuhan lewat apa saudara? Umat Israel menyembah berhala. Tuhan Yesus Kristus mengatakan ayat tadi, ya, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah orang atau Tuhan yang sangat mulia atau yang sangat kudus. Tetapi kenapa bangsa Israel yang disayangi Tuhan mencemarkan nama Tuhan, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, ya, perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji oleh Tuhan Yesus Kristus, sebab nama Tuhan Yesus Kristus sudah dicemarkan. Nama Tuhan Yesus Kristus sudah, ya, tidak yaitu hiraukan atau dikuduskan lagi. Sebab Tuhan Yesus Kristus kudus, saudara. Tuhan Yesus Kristus adalah mulia. Lewat ini bangsa Israel menyakiti hati Tuhan, mencemari hati Tuhan. Ya. Kalau kita baca, ya, di dalam ayat-ayat tersebut, apa Tuhan tidak sayang sama umat Israel? Apa Tuhan Yesus tidak cinta sama umat Israel ketebusan? Tuhan Yesus menyintai umat ketebusan Allah. Umat Israel ini umat pilihan Allah sendiri. Umat pilihannya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya. Tetapi kenapa, ya, dia seperti ini? Ya. Kalau kita lihat di dalam Yeskiel ini, ya, bahwa Tuhan sangat sayang, ya, kepada orang Israel, sebab orang Israel adalah, ya, umat pilihan Allah. Ya. Kalau umat pilihan Allah berarti senang sekali. Ya. Ini yang disayangkan Tuhan. Tetapi sayang 1000 sayang umat, ya, Israel menajiskan, mencemarkan nama Tuhan. Ya. Menajiskan dan mencemarkan nama Tuhan Yesus. Ya. Kenapa? Pertanyaannya. Kenapa mencemarkan, menajiskan Tuhan Yesus Kristus yang kudus? Sebab orang Israel masih menyembah berhalanya. Sudah dinajiskan nama kudus Tuhan.
sudah dicemarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Tuhan, saudara, tapi Tuhan penuh sayang. Tuhan penuh cinta dari semua kenajisannya orang Israel, dari segala berhalanya. Ini menajiskan dan mencemarkan nama Tuhan ini sudah tercemar, berarti sudah ternoda nama Tuhan. Sebab apa? Kalau kita lihat, Tuhan akan memberikan hati, diingatkan. Tuhan akan memberikan hati oleh orang Israel, sebab orang Israel adalah umat pilihannya Allah sendiri. Hati yang baru dan roh yang baru yang saudara baca tadi. Hati yang baru, roh yang baru, dan Tuhan menjauhkan dari tubuhnya hati yang keras, tetapi Tuhan akan memberi kepada umat Israel hati yang taat. Taat artinya menurut, taat artinya melakukan. Itu sebabnya umat Israel sama Tuhan dari atas tadi, supaya dia ingat akan kasihnya Tuhan, supaya dia dikuduskan, supaya dia dikembalikan kepada kebenaran. Ayat 25 kita temukan dan kita baca. Turun ayat 25, 1, 2, 3. Aku akan mencurahkan kepadamu apa? Air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Air yang jernih berbicara tentang kuasa Roh Kudus, supaya air itu mengubah sifat, sikap, karakter kehidupan umat pilihan Allah, umat Israel tadi, diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu yang baru, supaya kembali umat Israel bertobat. Dia katakan 26, kamu akan kuberikan hati yang baru. Berarti umat Israel ya. Seperti yang kita baca. Kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Di dalam kehidupan orang Israel. Ya. Batinmu. Lalu diteruskan dalam ayat 26 tadi. Katakan batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, hati yang tegar tengkuk, yang atos, dan kuberikan kepadamu hati yang taat, hati yang baru, hati yang menurut, hati yang melakukan. Ini ayat 26. Supaya kita juga memiliki hati yang taat. Apa Tuhan kurang memberi nasihat firman Allah itu ya, kepada bangsa Israel? Sudah cukup banyak ya. Sudah cukup banyak untuk diberikan kepada umat Israel. Tetapi masih ada ya, iji ono ya, umat Israel kurang nurut, kurang taat, iji menyembah ya, berhalanya, menajiskan nama Tuhan, ya, nama Tuhan yang kudus, yang mulia, dinajiskan, dicemarkan lewat dia menyembah berhala. Ya. Jadi namanya Tuhan Yesus Kristus sudah kasaran orang ngomong, dilecehkan nama Tuhan. Yang sebenarnya umat Israel ini orang yang disayangi, orang yang sudah ditetapkan, orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Ayat 25 tadi,
supaya bangsa Israel kembali. Bangsa Israel pulih. Tuhan Yesus ingin dipulihkan, dibaharui di dalam hidupnya. Saya baca sekali lagi di dalam ayat yang ke-27. Rohku, roh Kristus, rohnya Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saudara, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Roh Tuhan yang mulia, roh Tuhan yang kudus akan diberikan kepada umat yang disayangi Tuhan tadi, supaya diberikan di dalam batinnya, di dalam hidupnya. Kenapa, saudara? Sayang. Tuhan Yesus sayang, saudara. Kalau Tuhan Yesus tidak sayang kepada umat pilihannya, sudah Tuhan tidak akan perhatikan. Dan Tuhan mungkin dikatakan aku akan muak. Muak itu, bahasa muak itu apa, saudara? Sudah sepertinya sudah berpaling, seakan-akan koyok sudah tidak perlu lagi, tidak butuh lagi sama bangsa Israel. Sebab apa? Sudah menodai di dalam hidupnya Tuhan Yesus Kristus. Padahal Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang kudus. Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang mulia. Tetapi kenapa Tuhan memberikan yang terindah, diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Ketetapan Tuhan, firman Tuhan, supaya tinggal dalam hidupnya orang Israel dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, peraturannya Tuhan, dan melakukannya. 28, dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Kurang penak apa, saudara? Kalau kita renungkan ayat 28. Kurang penak apa yang Tuhan Yesus berikan kepada umat Israel kalau masih seperti itu, dipulihkan dan katakan, dan kamu, kata firman Tuhan, Tuhan ngomong, dan kamu umat Israel akan diam di dalam negeri, negeri yang diberikan oleh Tuhan, dijanjikan oleh Tuhan, madu dan susu semuanya tersedia. Ya, katakan 28, negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku. Kalau tidak taat, kalau tidak nurut, tidak melakukannya, kurang apa, saudara? Umat Israel atau bangsa Israel ini. Dan aku akan menjadi, aku roh besar, dan Tuhan akan menjadi Allahmu. Mu kecil, Allahmu berarti Allahnya orang Israel. Sekali lagi, kurang penak opo. Kurang penak opo wong Israel seperti ini Tuhan menyayangi. Kok ide berbuat yang seperti itu? Saudara, kalau kita merenungkan ini dalam ayat ini, saudara, aduh, Tuhan itu maha kasih. Atau mungkin dia katakan, tinggal kamu berserakan, kamu mungkin sudah tinggal bukan di padang yang enak, tapi padang belantara, padang gurun, tidak ada apa-apanya. Saudara tahu kisahnya Keluaran, Musa itu loh sampai dimusuhi, dilempari batu, minum kurang, mangan kurang. Oh, kalau aku ngomong curahno roti mana dari surga Tuhan, ben mangan sak bledose, dicurahni tenan loh. Karena Musa sabar juga. Orang minum, orang nih pukulan watu ben metu banyune ngobeo sampai bledos wetengmu. Musa ngomong, saudara, supaya dipukul air itu, batu itu keluar airnya. Kurang penak apa kalau kita renungkan dalam ayat 28 ini. Diberikan, tadi negeri, diberikan kepada nenek moyangmu. Dan Tuhan katakan akan menjadi umatku, dan
aku akan menjadi Allahmu. Kalau Tuhan Yesus Kristus seperti itu, bangsa Israel mau mengerti. Yang sebenarnya mau mengerti, saudara ya. Mau mengerti sebab apa ya, seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan ya. Ya katakan dalam ayat 28 tadi, yang sangat indah, diberikan ya, semua ya, untuk dinikmati. Saudara dan saya seringkali kurang taat. Saudara dan saya seringkali kurang menurut firman Tuhan. Saudara dan saya seringkali melanggar perintahnya Tuhan, titah-titahnya Tuhan, peraturannya Tuhan, dan kita sudah yaitu jauh dari Tuhan, sudah tidak melakukan perintahnya Tuhan, kebenaran firman Tuhan lagi. Saudara, kenapa? Seperti bangsa Israel, kita kurang mempercayai pertolongan Tuhan, lalu kita kurang yaitu janji-janji Tuhan itu yang sudah digenapi ya. Sebenarnya sudah digenapi ya, firman Tuhan ya. Bukan hanya di separuh, sudah digenapi. Kalau kita membaca 26, 27, 28 tadi, saudara, semua indah. Apa yang dilakukan bangsa Israel, nurut ya nurut, saudara, sebagian bangsa Israel. Taat ya taat, sebagian. Tapi yang sebagian pun juga tidak taat, masih menyembah, yaitu berhala. Nah, nama Tuhan tidak dimuliakan, nama Tuhan dinajiskan. Tadi apa yang saya katakan tadi. Lalu nama Tuhan bukan ditinggikan, dinajiskan. Sudah ya, dia tidak menyenangkan hati Tuhan. Padahal umat Israel adalah disayangi oleh Tuhan. Seperti saudara dan saya pagi ini disayangi saudara sama Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak disayangi oleh Tuhan, saudara dan saya tidak ada duduk berdampingan satu dengan yang lain. Sungguh lah. Karena Tuhan sayang, Tuhan cinta, Tuhan mengasihi saudara dan saya, kita ada. Dan kita mau memuliakan nama Tuhan. Dan kita mau ingin berubah seperti bangsa Israel, harus mengikuti apa yang Tuhan perintahkan atau peraturan-peraturan apa yang Tuhan berikan, dan peraturan-peraturan yang ada ini harus dilakukan kepada umat Israel, kepada saudara dan saya pagi hari ini, supaya kita sama-sama diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita diberkati iman rohani kita oleh firman Tuhan. Ya katakan dalam ayat 28 tadi, bagian bawah dikatakan aku menjauhkan dari tubuhmu ya. Ayat berapa tadi? Hati yang keras. Tuhan enggak mau memberikan kepada kita hati yang keras, tetapi hati yang lemah lembut. Tapi hati yang keras dikerjakan ada di dalam kehidupan atau dirinya umat Israel. Ayo wis ibadah ya. Ayo berbaktio. Tuhan ngomong, aku akan berikan yang baru. Tapi apa semua, saudara? Nolak. Tidak semua, saudara, yang menerima hati yang baru dan roh yang baru yang tinggal di dalam tubuhmu, di dalam tubuhnya orang Israel, di dalam hidupnya orang Israel. Sama, saudara. Sama sebenarnya ya. Kalau saudara dan saya umat Israel, pilihan Allah, umat Israel, Israel rohani, sama dengan apa yang bangsa Israel zaman dulu dikerjakan seperti itu. Tapi pada pagi hari ini jangan kita menajiskan nama Tuhan. Jangan kita yaitu membuat sakit hati Tuhan. Nanti Tuhan muak, saudara dan saya dilempar, saudara dan saya dibuang begitu saja. Sebab Tuhan muak ya, melihat saudara dan saya. Jangan kita katakan pada Tuhan, Tuhan tolong kasihani aku ya.
supaya apa yang dikerjakan Tuhan itu harus kita juga senantiasa lakukan. Tuhan Yesus Kristus memberi hati yang baru, roh yang baru, hidup yang baru, kemenangan yang baru kepada saudara dan saya. Pada pagi hari ini umat pilihan Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan di Tunggul Permanu tetap semangat, tetap memiliki hidup yang baru sebab pengorbanan Yesus di kayu salib, tadi katakan di Kalpari darahnya menghapus segala dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita, kesalahan-kesalahan kita. Kita lihat di dalam Filipi. Kita baca bersama-sama, kita temukan Filipi 2 dalam ayat yang ke-8. Dekatnya Kolose ya. Efesus, Filipi. Ya, kalau sudah temukan, kita akan baca ayat tersebut bersama-sama. Surat Filipi pasal yang kedua, di dalam ayatnya yang ke-8. 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Taat. Tuhan Yesus tidak, yaitu istilahnya tidak membela dirinya sendiri atau tidak mau enggak taat. Kalau kita lihat dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus manusia 100%, Allah 100%, katakan iya udah besar. Yesus sendiri telah merendahkan dirinya serendah-rendahnya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di dalam kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Mati di kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya. Tuhan Yesus mati bukan di kandang palungan, saudara. Yesus mati bukan di rumah sakit, saudara. Tapi Yesus mati, Tuhan Yesus Kristus mati, dipampang dengan panas terik di atas kayu salib. Untuk apa? Menebus dosa saudara dan saya, menyelamatkan saudara dan saya, supaya saudara dan saya tidak binasa, tidak masuk dalam api siksaan neraka yang kekal. Bukan, Yesus sayang kepada umat Israel rohani. Saudara dan saya disebut oleh firman Tuhan, disebut oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai umat pilihan Allah. Mau pada pagi hari ini Yesus memulihkan keadaan kita. Mau Yesus pada pagi hari ini mengangkat dalam hidup kita. Pengorbanannya Yesus, kematiannya Yesus, saudara, di kayu salib, bukan di rumah sakit. Matinya Tuhan Yesus Kristus bukan di kandang palungan waktu lahir, tetapi di kayu salib yang hina untuk menebus dosa umat manusia, termasuk saudara dan saya. Itu rencananya Tuhan, itu tujuannya Tuhan, itu maksudnya Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia 100% Yesus pasrah. Guru besar, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai kematiannya. Taat sampai mati. Dikatakan bahkan sampai mati. 2 kali kata mati harus, ini kata-kata ini harus saudara ingat. Kalau kata-kata 2 kali harus saudara selalu ingat. Pertama mati. Mati di mana saudara? Manusia telah menekan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati
di kayu salib. Setia, saudara. Setia. Tuhan Yesus setia. Kalau Tuhan Yesus tidak setia, saudara dan saya tidak diselamatkan. Betul, saudara. Karena saudara setia, karena Tuhan setia, saudara dan saya harus setia. Kesetiaannya Tuhan sampai mati di kayu salib. Keadaan manusia sempurna, saudara. Dia rela mati di kayu salib dengan juga sempurna mengakhiri kata-kata. Ya. Kalau saudara baca Injil Lukas atau Matius itu, Elohi, Elohi, lama sabatani, Allahku, Allahku, jangan ku meninggalkan aku. Begitu bagaimana ya kata-kata itu, aku serahkan nyawaku. Mati di kayu salib, dia tidak terus mati, dia lahir, dia mati, dia bangkit. Tadi pujian katakan, dia naik ke surga, semua Tuhan sediakan. Itu sebabnya pagi ini hiduplah memiliki hati yang baru. Hiduplah memiliki roh yang baru. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Kalau ayat ini dikatakan ya dalam Filipi 2 ini, ya, ketaatan yang Yesus yaitu lakukan, kerjakan sendiri membawa suatu kemenangan bagi Yesus sendiri. Saudara dan saya menerima kemenangan dan menerima keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus, yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terbukti Filipi 2 ayat yang ke-8, Tuhan Yesus memberkati supaya kita juga ada tetap di dalam keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sekian renungan firman Allah. Musik ke depan kita akan bangkit berdiri bersama-sama jemaat. Kita tinggal renungkan saja. Renungkan kasih Tuhan. Renungkan kemurahan Tuhan. Renungkan janji Tuhan, renungkan berkat Tuhan. Berdiri bersama-sama, pujian yang kita angkat bersama-sama ya, tidak asing lagi dalam pujian yang kita nyanyikan bersama-sama. Mari angkat bersama dalam pujian ini. Sungguh besar ya, setiamu nyata di sepanjang hidupku. Haleluya. Belum kita masuk dalam sakramen firman Tuhan, perjamuan kudus, saudara, kita berdoa memohon Tuhan beri kekuatan. Haleluya. Sungguh besar, setiamu, haleluya. Nyata di panjang hidupku. Tiada kata yang bisa haleluya, lukisan indahnya Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala, ku menyembah dalam perhatikan singer ya. Besar. Haleluya. Setiamu
Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan, haleluya, ku tinggikan Yesus. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, sembah Yesus, haleluya, haleluya, sembah roh dan kebenaran, haleluya. Glory, firman-Mu Tuhan, firman-Mu nyata, haleluya, 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 haleluya. Kita mau dibaharui oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh firman-Nya. Jangan kita menajiskan nama Tuhan, tapi nama Tuhan kuduskan, dan kita sudah disucikan, sudah disiram dengan air yang jernih. Kuasa Roh Kudus mengubah kehidupan kita menjadi baru. Saudara dan saya sudah diubah oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi hidup baru bersama-sama dengan Kristus, dan hati yang baru, bukan hati yang keras, tapi hati yang taat. Terima kasih. Masuk doa bersama. Bapa yang di surga, teguhkanlah firman-Mu dalam hidup jemaat-Mu di Tunggul Permanu ya Tuhan. Yang sudah kami dengar, yang sudah kami terima, dan Roh-Mu yang diam di dalam hidup kami. Dan Kau Tuhan akan menjadikan kami umat-Mu dan menjadi umat pilihan-Mu. Ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada kami pagi ini menjadi kekuatan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Supaya firman-Mu menjadi pegangan dalam hidup kami jemaat-Mu pada pagi ini ya Bapa. Terima kasih, ampuni dosa kesalahan kami. Kami kurang menyenangkan hati Tuhan, kurang menurut, kurang taat akan peraturan dan perintah-perintah yang daripada Tuhan. Ampuni. Pagi ini Engkau menguduskan kami. Terima kami ya Tuhan, supaya kami tidak binasa. Dan Kau tidak membuang kami dengan muak begitu saja. Tapi Kau boleh Tuhan mengasihi kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Hamba-hamba-Mu akan melayani dalam sakramen perjamuan kudus, urapi dengan pimpinan Roh Kudus. Dan kami jemaat-Mu terima roti anggur tubuh Kristus, darah Kristus menyatu dengan tubuh kami ya Bapa. Kami kerjakan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilahkan duduk Bapak Arinowo, Bapak Tribowo, Bapak Meseno sebagai petugas pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan sambil mengangkat yaitu dengan pujian Ku menari bagiku dengan awalnya sukacita.
Haleluya. Haleluya. Sukacita. Sukacitaku penuh, ku bermakmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku memuji memuji namamu, haleluya. Darahmu Yesus, dari atas sukacita, haleluya. Ku bermazmur bagimu, karena ku tahu menyanyi. Darahmu Yesus, haleluya. Darahmu Yesus, haleluya. Darahmu Yesus, sudah terima semua roti dan anggur dalam pelayanan yang begitu baik. Bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita angkat roti kita, ya. Tangan kanan kita angkat sebelum kita makan bersama-sama. Selesai pembacaan firman Allah dari Injil Matius, saya akan bacakan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti yang ada tangan saudara masing-masing, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, haleluya, makanlah dengan iman, inilah tubuh Kristus, inilah tubuhku. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Kita makan bersama-sama. Haleluya. Kawan kita taruh tangan kanan, kita angkat ke atas. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ampuni dosa kami Tuhan, kuduskan, layakkan kami terima darah-Mu, kami minum bersama. Di dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Amin. Kita minum bersama-sama dan kita akan bersyukur. Dan kita akan bersyukur atas pengorbanan Yesus di kayu salib, di Kalvari, di Bukit Golgota. Biarlah yang sudah dipecah-pecahkan tubuh Kristus dan sudah dicurahkan darah Kristus menjadi bagian kita, menjadi bagian kami bersama jemaat pada siang ini. Haleluya. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan memberikan kekuatan. Haleluya. 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 Kami sudah terima berkat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Bapa yang di surga, Engkau sudah memberkati tubuh Kristus dan darah Kristus. Lewat perjamuan siang ini sudah kami kerjakan. Sidang jemaat Tuhan di Tunggul Permanu sudah diberkati oleh Tuhan. Dan sudah mentaati akan perintah Tuhan. Mentaati akan peraturan-peraturan yang daripada Tuhan. Agar roh-Mu, roh Kristus diam di dalam hidup kami. Membawa kami kepada kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih seluruh pelayan-pelayan-Mu perjamuan, seluruh pelayan-pelayan-Mu pujian, pelayan pada siang ini sudah diberkati oleh Tuhan. Dan seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir, sudah duduk bersama-sama, sudah diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur, semua kami taruhkan di mezbah-Mu di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, gelas bisa dikumpulkan. Persembahan yang kedua kita jalankan dengan mengangkat pujian Yesus, jalan, kebenaran, dan kehidupan. Haleluya. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Tuhan Yesus katakan, aku percaya dalam namanya ada keselamatan. Yesus Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Tuhan Yesus katakan, aku percaya dalam namanya ada keselamatan. Glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada kebenaran. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yang Yesus katakan, aku percaya, amin. Dalam namanya ada kebenaran. Glory. Glory, haleluya. Glory.
Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam nama ada keselamatan. Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya, di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalamnya, di dalam lagi di dalamnya, di dalam haleluya. Persembahan pertama, kedua, sepersepuluh yang jemaat kembalikan berdasarkan firman-Mu. Siang ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum tutup dalam doa, ingin perhatikan, saya tetap doa kaum muda ya. Rabu ini ibadah kaum pria. Ya. Ibadah kaum pria tanggal 8, sebab tanggal 15 diminta oleh keluarga Ibu Iis Kristiasih ya, untuk mengadakan ibadah rumah tangga. Ya. Jadi ibadah pria jangan lupa 8 band ya, sekarang 5 ya. 8 kaum pria, tanggal 15-nya kita nanti bisa diumumkan lagi tanggal 12-nya ya, yaitu benarnya setahnya kaum pria diminta keluarga Ibu Iis Kristiasih supaya ya, doa rumah tangga. Tuhan Yesus memberkati. Dan Kamis tetap ibadah tengah minggu, Jumat tetap doa, Sabtu ibadah kaum muda, Minggu pagi anak sekolah minggu, dan Minggu siang ibadah seperti ini. Sebelum tutup dalam doa, kita nanti berdoa buat kekasih kita Ibu Tuti yang sekarang dirawat di Wapa. Kemarin lusa yang lalu dirawat di RKZ, sekarang lari ya, sudah masuk rumah sakit lagi di Wapa. Kiranya Tuhan cepat tolong dan Tuhan cepat memberi kesehatan, kekuatan, juga Tuhan memberi kesembuhan. Diberi kekuatan oleh keluarga yang ada di ya, keluarga Ibu Tuti maupun Bapak Dasiman pun juga diberi sehat selalu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Ada lagi yang latihan kornya? Marta tinggal ya, grup Marta tinggal untuk latihan pujian. Tuhan Yesus berkati, bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat pujian bersama-sama. Yang kita akan naikkan di hadapan Tuhan, kemurahan-Mu. Lebih dari hidup, bukan oleh kemurahan tapi kemurahan-Mu.
awal, pertengahan, sampai akhir ibadah pada siang ini ya Tuhan. Semua oleh karena kemurahan-Mu, pelayan-pelayan-Mu semua, pelayanan pujian, pelayanan musik, pelayanan perjamuan kudus, pelayan firman semua, dan seluruh jemaat-Mu yang sudah duduk dengan tenang, sudah diberkati oleh Tuhan semuanya. Ini karena kemurahan dan anugerah-Mu. Dari tempat ini bersahati berdoa, kasih kami yang sakit dirawat di rumah sakit di wabah. Ibu Tuti, Tuhan, tangan-Mu yang berlubang paku, tangan-Mu yang menjamah, baik lewat obat, lewat dokter yang menangani, hanya suatu lantaran saja, manusia. Tetapi tangan Yesus yang berlubang paku, letak tubuh yang sakit Ibu Tuti dimanapun, ada yang sakit dan ada yang mungkin kurang enak dirasakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan dan kami perintahkan segala penyakit keluar dari tubuh Ibu Tuti. Nama Tuhan dipermuliakan dan siang ini mendapatkan jawaban dan rawatan yang terbaik. Dan boleh secepatnya menerima mujizat kemenangan, mujizat kesembuhan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, keluarga yang haleluya senantiasa diberi kekuatan, juga diberi kesetiaan. Bapak Tasiman pun diberi kekuatan ya Bapak. Terima kasih. Haleluya, David sekeluarga, Mbak Ida sekeluarga, Bu Tati keluarga, Tuhan senantiasa Tuhan beri kemenangan. Terima kasih pada siang hari ini, berkati pekerjaan jemaat-Mu, apapun yang dikerjakan berkati, yang dikelola tanaman apapun Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami serahkan semuanya yang dalam tangan Kau, sudah pimpin dalam ibadah awal sampai akhir. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian pada siang ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita. Pulanglah dengan damai sejahtera, berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menjadi bagian kami bersama siang ini ya Bapa. Kami memberkati seluruh jemaat yang sudah hadir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya, kita katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati ibadah saudara, selamat siang, haleluya.